Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11.3B.25, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelompok kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami sebagai berikut. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Muhammad Salim, Nita Fatimah, dan Dion Nurfansa. Pada proyek kali ini, kami membuat buku dari analisa sistem informasi pada perusahaan Validasoft. Berikut adalah tampilan bukunya. Ini adalah tampilan buku yang kami buat, di mana terdapat cover awal, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, Validasoft, Analisa Sistem List Order, oleh Muhammad Salim, Nita Fatimah, dan Dion Nurfansa. Jakarta 2020, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada halaman I1 terdapat kata pengantar dan halaman I2 terdapat daftar isi. Di mana pada daftar isi ini terdapat, kita ketahui ada 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Halaman selanjutnya yaitu 3I, terdapat daftar gambar, daftar diagram di 4 angka Romawi, dan halaman 1 bab 1 pendahuluan. Isi dari bab 1 pendahuluan yaitu ada 1.1 maksud dan tujuan. Pada pembuatan makalah kali ini, yaitu berupa buku, kami bermaksud menganalisa sistem informasi akuntansi yang ada pada perusahaan tempat kami bekerja. Analisa dimulai dari awal masuk hingga akhir dari alur sistem informasi tersebut, yang nantinya akan didapat dokumen masukan dan dokumen keluaran. Selain itu, analisa yang kami lakukan untuk menemukan masalah dan kekurangan pada sistem informasi akuntansi tersebut, dan kami berupaya mencari solusi dari masalah tersebut. Tujuan kami membuat proyek ini untuk memenuhi tugas akhir pada semester ini, dan juga sebagai nilai akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk sebab 1.2 metode penelitian. Pengertian metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode yang kami gunakan pada proyek adalah metode penelitian deskriptif dan metode penelitian analisa kasus. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat dari kasus yang akan kami teliti, yaitu alur proses bisnis berjalan Validasoft. Metode penelitian analisa kasus merupakan metode yang bertujuan menganalisa kasus yang terdapat pada alur bisnis proses berjalan pada Validasoft. Sebab selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Pada makalah ini, sistematika penulisan yang kami buat yaitu kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan, metode penelitian, sistematika penulisan, bab 2 landasan teori yang berisi konsep dasar sistem, peralatan pendukung. Bab 3 pembahasan yang berisi tinjauan perusahaan, proses bisnis sistem berjalan, diagram activity sistem berjalan, use case diagram, spesifikasi sistem berjalan, spesifikasi sistem komputer, permasalahan pokok,
pemecahan masalah. Bab 4, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran yang berisi kurikulum vitae para penulis. Kami berlanjut ke bab 2, landasan teori. Pada landasan teori ini terdapat 2 subbab. Saya akan bacakan subbab pertama, yaitu konsep dasar sistem. Pada saat sekarang ini, di mana kemajuan di bidang teknologi informasi berkembang sangat pesat, banyak kegiatan ekonomi dilakukan dengan sebuah atau banyak sistem. Sistem yang digunakan pun beragam, dimulai dari sistem pembayaran yang menggunakan komputerisasi, sistem pembelian, dan penjualan yang menggunakan aplikasi. Bahkan sistem kontrol produksi yang tidak kalah canggih dengan yang lain. Berikut beberapa teori yang menjadi landasan pada penulisan buku ini. Sistem adalah suatu kesatuan entiti yang terdiri dari bagian-bagian disebut subsistem yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Diambil dari buku Akuntansi Manajemen karya Masya Holmi halaman 5. Informasi adalah data yang mempunyai kegunaan dalam pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan keluaran atau output dari data yang diproses dalam sistem. Diambil dari buku Akuntansi Manajemen karya Masya Holmi halaman 5. Menurut Wilopo, tahun 2005, menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penulisan dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sistem informasi akuntansi menurut Jones dan Rama 2006, sistem informasi akuntansi adalah sebuah subsistem dari sistem informasi manajemen di mana subsistem tersebut menyediakan informasi akuntansi dan keuangan bersama dengan informasi lainnya dalam proses transaksi akuntansi yang rutin. Menurut Rice, Novita, dan Novitasari 2015 bulan 3 dalam jurnal menjelaskan bahwa use case diagram adalah suatu yang penting untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Menurut Sukamto dan Salahuddin, tahun 2014, halaman 161, diagram aktivitas atau activity diagram adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Secara terminologi, bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Diambil dari buku Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus karya Dr. Sukamto halaman 1. Sistem akuntansi yang terdapat pada Valeta Shop memiliki konsep layaknya sistem penjualan secara online. Sistem ini memungkinkan user atau admin melakukan banyak hal dalam alur proses bisnis berjalan pada perusahaan seperti menambah item produk yang dihasilkan, mengedit isi pada halaman barang yang dijual, menjawab pesan yang masuk dari pelanggan, dan sebagainya. Dasar konsep yang digunakan perusahaan ini cukup sederhana dan mudah digunakan oleh user. Untuk halaman perusahaan, sistem ini dimulai dari login pada link perusahaan yang disediakan. User mulai melakukan pekerjaannya pada halaman ini. Bagian produksi akan mengontrol jalannya produksi. Bagian penjualan dan customer service menjawab pesan dan memproses pesanan yang masuk. Sebab berikutnya dari landasan teori, yaitu peralatan pendukung. Ada 2 peralatan pendukung pada alur proses bisnis berjalan pada perusahaan ini, hardware dan software. Hardware atau perangkat keras meliputi serangkaian komputer yang saling terhubung pada server, mesin cetak untuk mencetak berbagai dokumen. Software atau perangkat lunak meliputi sistem perusahaan yang dibuka melalui link. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nita Fatima. Kami persilakan. Kemudian bab 3 pembahasan. Pada subbab 3 bagian 1 tinjauan perusahaan. Lalu pada subbab 3 bagian 1.1 sejarah perusahaan. Di sini kami akan mengenalkan perusahaan Valeta Shop. Valeta Shop adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri. Berdiri pada tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan saat ini. Perusahaan membuat dan menjual produk berupa pakaian beserta kelengkapannya. Pada masa pandemi saat ini, perusahaan juga menyediakan perlengkapan alat
pelindungan diri seperti baju hazmat, face shield, dan masker kain. Data lengkap perusahaan ini sebagai berikut. Nama perusahaan, Paleta Shop, alamat, Jalan Dari Kosambi, nomor 78K, Kelurahan Dari Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kode pos 11750. Untuk hasil produk perusahaan ini juga dijual di berbagai startup seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan via WhatsApp. Perusahaan ini menggunakan sistem list order untuk memulai alur sistem perdagangannya. Sistem list order digunakan admin perusahaan untuk memeriksa order yang masuk dari pelanggan, baik secara langsung melalui telepon ataupun melalui aplikasi online shop yang tersedia di berbagai perangkat lunak. Untuk penjelasannya tentang cara kerja sistem pada perusahaan ini akan kami bahas pada bab 3 dengan subbab 3.4 spesifikasi sistem berjalan. Lalu pada subbab 3 bagian 1.2 struktur organisasi. Untuk menjelaskan struktur organisasi perusahaan ini, akan kami mulai dengan sebuah diagram berikut. Lalu akan dijelaskan keterangan tentang diagram berikut, yaitu owner adalah seseorang yang memiliki hak penuh terhadap perusahaan ini. Kita mengenalnya dengan istilah pemilik perusahaan. Kemudian ada admin, yaitu bagian dari karyawan yang mengendalikan perusahaan. Admin di sini dapat perintah langsung dari owner atau pemilik. Admin ini juga dikenal dengan nama admin pusat. Semua kegiatan bisnis berada pada admin pusat, termasuk mengelola pesanan dari pelanggan dan menjadi customer service. Lalu untuk admin 1 adalah bagian dari karyawan yang termasuk dari tim proses perusahaan. Admin 1 mendapat perintah dari admin pusat, yaitu mengawasi bagian tim potong. Lalu admin 2 adalah bagian karyawan yang termasuk dari tim proses perusahaan. Admin 2 mendapat perintah dari admin pusat, yaitu mengawasi bagian tim jahit. Lalu admin 3 adalah bagian karyawan yang termasuk dari tim proses perusahaan. Admin 3 mendapat perintah dari admin pusat, yaitu mengawasi bagian tim packing. Kemudian ada tim potong, terdiri dari 1 sampai 2 karyawan yang bertugas memotong bahan pakaian yang sudah didesain sebelumnya. Kemudian ada tim jahit, terdiri dari 2 sampai 3 karyawan yang bertugas menjahit bahan yang sudah dipotong oleh tim potong. Kemudian yang terakhir ada tim packing, adalah tim terakhir dari bagian tim proses, di mana mereka bertugas menyelesaikan semua barang yang sudah jadi, mulai dari proses quality control sampai dengan finishing pengepakan barang pesanan. Lalu pada subbab 3 bagian 2, proses bisnis sistem berjalan. Alur proses bisnis sistem berjalan pada Paleta Shop terbagi 2, yaitu alur proses pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Proses ini menghasilkan dokumen masukan berupa resi pembayaran dan alur proses penerimaan pesanan yang dilakukan oleh Paleta Shop. Proses ini menghasilkan dokumen keluaran berupa resi penerimaan paket. Kedua proses ini akan dijelaskan pada subbab 3 bagian 2.1 alur proses bisnis sistem berjalan dari pelanggan, dan subbab 3 bagian 2.2 alur proses bisnis sistem berjalan dari penjual. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dio. Untuk Dio, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dio Nurfansa akan melanjutkan tentang penjelasan diagram activity sistem berjalan. Diagram activity adalah salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan tentang aktivitas apa saja yang terjadi pada suatu sistem. Secara umum, diagram activity menampilkan langkah-langkah suatu proses sistem dari awal sampai akhir. Dari tahapan inilah kita akan mengetahui kerja suatu sistem.
Sebagai contoh sederhananya adalah bagaimana langkah-langkah memasak beras hingga menjadi nasi, tetapi dijelaskan dalam bentuk sebuah diagram. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui fungsi dari diagram activity yaitu 1. Diagram activity menjelaskan alur kerja sistem secara berurutan mulai dari awal sampai akhir. 2. Dapat dijadikan rujukan gambaran dalam perencanaan perangkat lunak. 3. Pada setiap kasusnya akan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat membuat diagram activity mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi. 4. Dengan adanya diagram activity dapat membantu untuk memahami proses alur kerja sebuah sistem secara menyeluruh. Lalu di sini ada simbol-simbol pada diagram activity sebagai berikut ini. Yang pertama, initial node berfungsi sebagai awal pada sebuah diagram activity atau bisa disebut tombol start. Final node berfungsi sebagai penutup pada sebuah diagram activity atau biasa disebut tombol finish atau end. Activity berfungsi menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan, biasanya akan berisi kata kerja. Decision berfungsi simbol yang menggambarkan sebuah kondisi yang membutuhkan sebuah keputusan. Biasanya keputusan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Merge node adalah mode kontrol yang dapat menyatukan banyak aliran alternatif. Merge node tidak dapat menggabungkan aliran kontrol secara bersamaan, hanya salah satu saja. Join adalah node kontrol seperti merge node, tetapi dapat menggabungkan banyak aliran. Fork adalah node kontrol yang berfungsi membagi aliran secara langsung untuk menjadi beberapa bagian aliran secara bersamaan. Swimlane adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mengelompokkan suatu aktivitas sistem berdasarkan kategori aktivitas itu sendiri. Lalu di sini kita akan lanjut activity diagram sistem berjalan dari Valetasop. Pada list order sistem Valetasop, kami membuat dua buah diagram, yaitu diagram activity proses pemesanan barang pada aplikasi online shop dan diagram activity list order sistem Valetasop. Di sini ada alurnya, di mana kita yang pertama itu masuk ke aplikasi online shop, membuka halaman Valetasop, memesan produk, lalu pembayaran. Lalu di sini ada bayar langsung dan COD. Kalau kita membuat bayar langsung, kita dapat faktur, lalu pembayaran diterima. Kalau kita COD, nanti langsung keluar aplikasi. Lalu di sini ada diagram activity pemesanan barang pada online shop. Di sini ada yang pertama, pelanggan dan pesanan. Admin bisa login, menginput pesanan, lalu tim proses memberikan jawaban ada atau tidak. Di sini lalu tim potongnya memotong bahan, tim jahit menjahit bahan, lalu mengemas pesanan dan mengantar pesanan. Lalu selanjutnya use case diagram. Use case diagram adalah daftar tindakan atau langkah-langkah peristiwa yang mendefinisikan interaksi antara peran aktor dengan sistem untuk bisa mencapai suatu tujuan. Dapat dikatakan bahwa use case merupakan teknik mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengatur persyaratan sistem dalam sebuah use case terdiri dari berbagai kemungkinan interaksi antara sistem dengan pengguna yang mendefinisikan fitur yang ingin diterapkan dan kesimpulan dari semua kesalahan yang akan dihadapi. Jika misalkan use case nantinya akan menggali banyak detail seperti alur peristiwa dan skenario mengenai setiap kemungkinan, maka use case diagram akan membantu untuk memberikan gambaran grafis dari apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh use case. 1. Dapat mengatur persyaratan fungsional, model tujuan dari interaksi sistem atau aktor menunjukkan satu alur pertama dari suatu peristiwa dan kemungkinan alur yang lainnya atau biasa disebut dengan skenario pengguna. Berikut ini adalah komponen utama yang dimiliki oleh use case. Aktor merupakan individu yang terlibat langsung dengan sistem yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peran mereka.
Dalam use case diagram umumnya aktor adalah seorang manusia. Use case atau kasus penggunaan dalam sebuah use case akan menggambarkan dengan jelas bagaimana seorang aktor menggunakan sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case umumnya akan dimulai oleh user untuk dapat memenuhi tujuan yang menggambarkan aktivitas dengan hal-hal yang terlibat langsung saat mencapai tujuan. Relationship atau hubungan adalah hubungan antara para aktor dan use case. Sistem boundary atau batas akan mendefinisikan sistem hal yang berhubungan pada dunia di sekitarnya. Pada use case bisnis, kasus penggunaan bisnis akan dijelaskan dalam istilah bebas atau teknologi yang menyajikan suatu proses bisnis sebagai kegiatan utama, serta menggambarkan proses bisnis yang telah dilakukan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Pada alur Valeta Shop, memiliki dua buah use case diagram, yaitu use case diagram pada online shop dan use case diagram pada list order sistem Valeta Shop. Berikut ini kedua diagram tersebut. Aplikasi online shop, pelanggan, login, chatting, pesan produk, menambahkan stok, mengubah pesanan stok, logout. Di sini ada admin, login, chatting, menambah stok, mengubah harga, logout. Lalu list order sistem Valeta Shop. Di sini admin pusat dan tim proses. Admin pusat membuat login, input pesanan, tim proses memeriksa stok. Di sini admin pusat juga bisa melogout, tim potong proses potong, tim jahit proses jahit, tim packing proses packing, dan kurir mengantar pesanan. Lalu spesifikasi sistem berjalan. Dokumen masukan pada list order sistem Valeta Shop yaitu bukti pembayaran pesanan yang dilakukan pelanggan pada aplikasi online shop. Spesifikasi untuk dokumen masukannya sebagai berikut. Nama dokumen, bukti pembayaran pesanan, fungsi sebagai bukti pembayaran untuk barang yang sudah dipesan, sumber pelanggan, tujuan admin Valeta Shop, media elektronik, jumlah 2 halaman, frekuensi setiap pembayaran pesanan, bentuk dokumen hasil cetakan aplikasi online shop. Di sini ada juga bukti dari pembayaran pesanan pada online shop dari Tokopedia. Oke, kita lanjut. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran pada list order sistem Valeta Shop yaitu bukti pengiriman pesanan yang dilakukan Valeta Shop melalui kurir. Spesifikasi bentuk dokumen keluarannya sebagai berikut. Nama dokumen, bukti pengiriman pesanan, fungsi sebagai bukti pesanan sudah melalui kurir. Sumber, list order sistem Valeta Shop, tujuan pelanggan, media elektronik, jumlah 2 halaman, frekuensi setiap pengiriman pesanan, bentuk dokumen hasil cetakan komputer. Di sini juga bukti pengiriman pesanan list order sistem Valeta Shop. Oke, lanjut kita ke permasalahan pokok. Setelah kami menganalisa list order sistem Valeta Shop, baik dari analisa sistem secara langsung maupun analisa observasi dari pengguna sistem, terdapat masalah yang sering muncul. Masalah tersebut jika muncul terjadi error pada sistem, maka semua proses bisnis berjalan akan terganggu. Saat sistem error pada bagian tim proses, maka sistem pada bagian yang lain juga terjadi hal serupa. Pemecahan masalah. Dari masalah yang dijelaskan di atas, kami menemukan sumber terjadinya error sistem secara bersamaan. Tidak dipungkiri bahwa list order sistem ini memang menggunakan konsep satu atap di mana sistem ini dijalankan dari satu pengguna, yaitu admin pusat. Mengaktifkan dan menutup sistem hanya bisa dilakukan oleh admin pusat, di mana jika admin pusat belum login atau logout pada sistem, maka semua bagian pada proses bisnis belum bisa dilakukan atau dihentikan. Dari hal ini, kami memberikan pemecahan masalah, yaitu membuat sistem dapat diaktifkan oleh masing-masing bagian. Dalam hal ini, kami memberikan usaha pada Valeta Shop untuk memecah list order sistem pada masing-masing bagian proses bisnis berjalan. Setiap bagian-bagian dari pengguna sistem dan dapat mengaktifkan dan menutup sistem sendiri dengan memberikan akses login dan logout di setiap proses bisnis berjalan.
Untuk memahami hal ini, kami membuatkan sebuah activities diagram list order sistem yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna pada setiap bagian proses bisnis kualitas SOP. Berikut activity diagram tersebut. Di sini ada activity diagramnya, usulan untuk kualitas SOP, pelanggan, pesanan. Di sini admin pusat, login, menginput pesanan, mengirim ke tim proses. Lalu tim proses di sini bisa langsung mengirim stok ke tim packing. Lalu ada atau tidaknya, lalu memeriksa stok, menerima inputan pesanan, login. Dan di sini kalau ada memproses ke tim potong. Lalu tim potong di sini langsung login, menerima permintaan potong, proses potong, mengirim ke tim jahit. Tim jahit mengirim ke tim packing, menjahit bahan, menerima permintaan jahit, login. Di sini tim packing, login, menerima pesanan jadi, mengemas pesanan, mengirim pesanan ke kurir. Lalu kurir mengantar pesanan, menerima pesanan, sampai ke pelanggan. Nah, di sini nih di tim proses ya, di tim proses ini tim proses itu jadi penentu ada atau tidaknya barang. Jika barang ada, maka bisa dilanjutkan untuk memproses ke tim potong. Lalu di sini yang terakhir itu penutup, kesimpulan. Selama kami membuat buku ini, banyak hal yang kami temukan baik dari sistem yang kami analisa maupun dari ruang lingkup penggunaan sistem. Kesimpulan untuk sistem yang kami analisa yaitu list order sistem kualitas SOP adalah sistem ini sederhana dan mudah digunakan bahkan untuk user pemula sekalipun. List order sistem sendiri menggunakan satu login, di mana login dilakukan oleh admin pusat dan setelah itu baru dapat digubahkan oleh bagian lain dari alur proses bisnis berjalan kualitas SOP. Akan tetapi, hal ini justru menimbulkan masalah, yaitu sering sistem error pada satu bagian yang mengakibatkan semua bagian dari alur proses bisnis berjalan juga ikut merasakannya. Kami mencoba memberikan usulan di mana sistem dipecah pada tiap-tiap bagian alur proses bisnis berjalan. Saran, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini sebagai ganti UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mengingat pada mata kuliah ini tidak terdapat UAS atau ujian akhir semester secara tertulis. Terima kasih sebesar-besar tidak lupa kami ucapkan kepada dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Bapak Dani yang telah sangat sabar dan bijak dalam membimbing kami dalam proses penulisan buku ini. Dalam proses buku ini, baik dari mengamati, menganalisa, maupun memecahkan masalah yang muncul masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kami dengan kerendahan hati meminta kritik dan saran yang membangun kepada para pembaca agar kami dapat menambahkan dan memperbaiki buku yang telah kami tulis. Dan juga sebagai referensi kami dalam penulisan buku pada kesempatan berikutnya. Akhir kata kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak atau Ibu yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini dengan kebaikan yang banyak. Terima kasih.